Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dan berada di Mushola Al-Hidayah pada siang hari ini di bulan Ramadan ini. Hari ini kajian akan dibacakan oleh Bapak Anis Temudi SPD MSI dengan tema dosa tidak bisa diwariskan. Langsung saja, silakan Bapak Anis membacakan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ard wa ja'ala syamsu ramadan wa ja'ala syahru ramadan syahrul syiyam syahrul mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan memberikan beberapa menit saja. Tadi sudah disampaikan Mbak Ayu, dosa itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa harta. Begitu juga dengan iman juga tidak bisa diwariskan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya awali dahulu dengan sebuah kisah. Pada zaman Nabi Musa, di sana ada sebuah negeri, dan penduduk negeri itu kalau berdagang ke negeri yang lain. Jadi saya ibaratkan negeri A berdagang ke negeri B. Ya istilahnya kalau zaman sekarang mungkin pasarnya di negeri B gitu ya. Pasar. Nah, perjalanannya jauh. Karena mungkin zaman dahulu lewat mungkin kalau di Timur Tengah sana kan onta, kuda gitu ya. Nah, butuh beberapa hari dalam melakukan perjalanan. Di tengah-tengah antara dua negeri tersebut melewati sebuah hutan, dan di tengah hutan itu ada sebuah tempat yang sering untuk istirahat, dan di situ ada mata air karena di situ sebagai tempat para pedagang istirahat, dan tidak pedagang aja, para musafir pun juga istirahat di situ. Nah, kisah ini saat zamannya Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah orang musafir dalam perjalanannya dari negeri B mau ke negeri A, dan di tengah perjalanan istirahat di tengah hutan tersebut, dia menaiki sebuah kuda. Dia istirahat, ya mungkin sambil mengistirahatkan kudanya, dia mungkin minum di situ, melepaskan lelah mungkin beberapa saat. Dia melepaskan barang-barangnya di situ. Nah, selesai istirahat, dia melakukan perjalanan lagi ke negeri A. Ternyata ada barang berharga yang tertinggal di tempat peristirahatan tersebut. Nah, dia berjalan, dia ke negeri A, dia kelupaan, ada yang ketinggalan. Nah, dalam jelang beberapa waktu ada seorang yang
Pengembala mungkin saat itu ya pengembala domba ya, pengembala domba. Dia masuk ke wilayah itu untuk istirahat juga, memberikan minum ke gembalaannya tersebut. Dia sambil istirahat ternyata melihat, oh kok ada barang bawaan milik siapa itu. Nah, diambillah barang tersebut. Setelah itu dia pulang, karena mungkin dia rumahnya tidak jauh sekitar hutan tersebut. Ada orang ketiga, dia perjalanan pulang dari berdagang dari negeri B mau ke negeri A juga, dan di tengah perjalanan istirahat di situ, istirahat sambil melepaskan penat gitu ya. Ternyata yang orang pertama, orang musafir tadi keinget, oh kok ada barang yang ketinggalan dan barang itu berharga. Balik dia, balik, sampainya di tempat istirahat tersebut masih ada pedagang yang beristirahat tersebut. Nah, disitulah terjadi percekcokan. Katanya tidak terlalu lama dia meninggalkan tempat, si musafir tadi meninggalkan tempat tidak lama terus balik gitu. Dia bercekcok sampai menuduh, sampai apa, pedagang orang C tadi, orang ketiga tadi dibunuh gitu. Dalam kisah tersebut dibunuh. Nah, saya akhiri kisah tersebut, saya akhiri cerita tersebut, kisah tersebut sampailah di telinganya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa terus kasih, oh itu ada sebuah zaman dahulunya. Dulu yang mengambil pengembala tadi mengambil barangnya si A dulu, mungkin dari nenek moyangnya ya. Itu dulu pernah nenek moyangnya yang musafir pernah ngambil barangnya nenek moyangnya si pengembala. Itu Nabi Musa memberikan arahan seperti itu. Terus dulu yang ketiga pedagang, kok itu dibunuh dengan si musafir yang pertama. Ternyata dulu nenek moyangnya si pedagang tersebut telah membunuh nenek moyangnya si musafir. Nah, kita ambil intisarinya begini. Tadi sudah disampaikan Mbak Ayu bahwa dosa itu tidak bisa diwariskan. Dosa itu tetap siapa yang melakukan dosa, dialah yang akan menanggung sampai di akhirat nanti. Tetapi dengan adanya kejadian seperti ini bukan dosa ya. Ini hanya sebuah efek kehidupan yang ada di dunia. Suatu saat mungkin kita kok diberi kemudahan, kita diberi rezeki yang banyak. Ternyata mungkin dulu orang tua kita, mbah-mbah kita itu melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga efeknya ke kita. Apakah terus kita harus nyalahkan kalau kita ada sebuah kejadian yang gak enak ke kita, terus dulu mbahku, bapakku pernah melakukan? Jangan seperti itu terusan. Jangan terus negatif thinking. Kita harus kembali lagi kepada Allah. Yang penting di diri kita. Diri kita selama kita menjalani kehidupan ini, ambillah hikmah, berbuat baiklah sebaik-baiknya. Agar apa? Efek kehidupan di dunia ini untuk anak turun kita juga akan lebih baik. Jangan sekali-kali ya diminimalisasi lah melakukan dosa-dosa, karena dengan kita melakukan dosa juga akan berefek. Suatu saat kok malah nanti anak turun kita yang kena. Tetapi sekali lagi, siapapun yang melakukan dosa adalah pertanggungjawabannya adalah diri pribadi kita kepada Allah, entah itu di dunia maupun di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaik apapun, sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Tetapi sekecil apapun kejelekan kita yang kita lakukan akan juga dibalas oleh Allah. Nah, ya kita bisa ambil contoh lah kehidupan kita sehari-hari. Mungkin orang tua kita di masyarakat berbuat baik banyak, terus kita ada efeknya. Mungkin pas kita ada gawe, tamunya banyak karena melihat orang tua kita. Itu efek saja. Itu. Sementara itu bahwa dosa maupun keimanan itu tidak bisa diwariskan kecuali kita yang berbuat kepada anak cucu kita. Kita mau meninggalkan yang baik atau meninggalkan yang jelek. Marilah dengan situasi Ramadan ini kita tingkatkan perbuatan baik kita, sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tadarusan seperti ini aja. Di luar Ramadan dinilai, kalau kita membacanya terbata-bata kan akan dinilai 2 ganjaran. 2. Yang lancar tetap dinilai 1, tapi banyak karena ngajinya banyak. Tapi kalau di bulan Ramadan dikalikan 10 ada dalam suatu hadis. Hadis yang lain ada yang dikalikan 100 juga ada. Wallahu a'lam. Kita yang penting berusaha untuk berbuat baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah isi kajian dari Bapak Anis Turmudi SPD MSI. Langsung saja, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.